Sahabat tani, saya punya kabar gembira loh buat Anda semuanya. Terus bagi Anda petani padi, Anda bakalan hemat Rp228.000. Dan buat Anda petani hortikultura juga sama, bakalan bisa hemat 200 ribuan. Dan begitu juga bagi Anda yang tanam tanaman perkebunan. Lah bagaimana caranya ya enggak? Nah jadi ya sahabat tani, pemerintah baru-baru ini menurunkan harga dari pupuk subsidi. Di mana ya sahabat tani, untuk pupuk urea subsidi yang semulanya harganya adalah Rp2.250 per kilogramnya, sekarang turun menjadi Rp1.800. Kemudian pupuk ZA yang semulanya adalah Rp1.700 turun menjadi Rp1.360. Kemudian NPK Ponska yang semula harganya adalah Rp2.300 turun menjadi Rp1.840. Kemudian Petroganik yang semula harganya adalah Rp800 kemudian turun menjadi Rp640. Dan kalau kita kalikan ya sahabat tani persaknya buat urea, ZA dan juga NPK Ponska dengan kemasan 50 kg, maka untuk urea ya sahabat tani yang semulanya harganya adalah Rp112.500 kemudian turun loh ya sahabat tani menjadi Rp90.000. Kemudian pupuk ZA yang semula persaknya adalah Rp85.000 kemudian turun menjadi Rp68.000. Lalu NPK Ponska ya sahabat tani yang persaknya semulanya adalah Rp115.000 kemudian turun menjadi Rp92.000. Sedangkan Petroganik ya sahabat tani dengan kemasan 40 kg yang semula harganya adalah Rp32.000 kemudian turun menjadi Rp25.600. Dan kalau kita persenkan ya sahabat tani, maka penurunan ini nilai persentasinya adalah 20%. Nah kalau misalnya Anda tergabung dalam kelompok tani ya sahabat tani, dan misalnya Anda memiliki lahan seluas 1 hektar, dan kalau mengikuti pola di tempat kami ya sahabat tani, di mana satu petani yang memiliki lahan seluas 1 hektar mendapatkan jatah urea subsidi sebesar 200 kg atau 4 sak, dan juga NPK Ponska sebesar 300 kg atau 6 sak. Maka artinya ya sahabat tani, satu petani bakalan mendapatkan total penghematan sebesar Rp228.000. Lumayan kan? Nah lalu bagaimana strateginya biar di tahun ini ya sahabat tani produksi padi bisa naik dibandingkan dengan tahun-tahun kemarin walaupun dengan biaya pemupukan yang sama? Nah mari saya jelasin ya sahabat tani, dibandingkan dengan tahun kemarin maka setuju kan Anda bahwa tahun ini Anda bakalan lebih menghemat biaya pemupukan sebesar Rp228.000. Maka boleh ya sahabat tani belikan Rp228.000 ini untuk keperluan pupuk tambahan, yaitu pupuk daun atau pupuk foliar. Di mana ya sahabat tani beberapa pupuk yang kita rekomendasikan dalam usaha budidaya tanaman padi, misalnya ya sahabat tani jenis pupuk yang memiliki kandungan namanya monoamonium fosfat dengan merek misalnya Ultradap, MAP dan lain sebagainya sahabat tani, di mana secara harga pupuk yang memiliki kandungan monoamonium fosfat ini berkisar antara 40 sampai dengan Rp50.000 per kilogramnya. Dan 1 kilogram ya sahabat tani cukuplah buat kita semprotkan sebanyak kurang lebih 30 sampai dengan 33 tangki. Dan anggaplah ya sahabat tani, misalnya dalam lahan 1 hektar kita bakalan menghabiskan sebanyak 15 sampai dengan 16 tangki. Ini saya misalin ya sahabat tani karena tiap orang itu pasti beda-beda dalam metode penyemprotannya ya. Maka kalau misalnya Anda bakalan menghabiskan sebanyak 15 sampai dengan 16 tangki per hektarnya, artinya ya sahabat tani pupuk monoamonium fosfat sebanyak 1 kg itu cukup loh ya sahabat tani buat penyemprotan sebanyak 2 kali pada areal 1 hektar. Yang berarti ya sahabat tani dengan 40 sampai dengan 50 ribuan Anda sudah memberikan asupan tambahan berupa pupuk dengan kandungan monoamonium fosfat sebanyak 2 kali penyemprotan.
Nah, lalu kan kita tadi baru pakai 40 sampai dengan 50 ribuan ya kan? Dan kita anggap masih ada sisa 160 ribuan ya sahabat tani. Nah, selanjutnya pada usia tanaman padinya 30 harian. Artinya tanaman sudah mulai masuk masa vegetatif transisi ya sahabat tani, di mana kita bisa tambahkan lagi beberapa pupuk daun sebagai pelengkap selain dari pupuk monoamonium fosfat sebelumnya, dengan kandungan tambahan yaitu unsur hara makroprimer juga lengkap dengan unsur hara sekundernya juga. Misalnya ya sahabat tani, pupuk dengan kandungan kalsium nitrat yang mereknya misalnya Kalnit kah, misalnya CNG dan lain sebagainya sahabat tani, kemudian dikombinasikan dengan pupuk yang ada kandungan magnesium sulfatnya, misalnya MagS, magnesium sulfata dari Paktani boleh juga ya sahabat tani dan lain sebagainya, serta pupuk kalium nitrat putih dengan merek misalnya PN Kristal, Kalinitra dan lain sebagainya. Jadi pupuknya tuh ada 4 ya sahabat tani, yaitu monoamonium fosfat, kemudian kalsium nitrat, kemudian ada magnesium sulfat dan juga kalium nitrat putih. Dan dengan dana tersisa yaitu 160 ribuan, maka saya jamin ya sahabat tani sangat-sangat cukup buat dilakukan pembelian keempat jenis pupuk ini. Dan semuanya ini ya sahabat tani bisa buat diaplikasikan 2-3 kali aplikasi pada lahan 1 hektarnya, karena sudah masuk dari kombinasi jenis pupuk ya sahabat tani, makanya jadi lebih irit lagi. Dan catatan ya sahabat tani, dalam penggunaan keempat jenis pupuk ini dalam sekali penyepraian jangan langsung dicampur sekaligus, terutama saat pengadukannya ya sahabat tani, karena pasti kalsium nitrat bakalan membawa masalah pada pupuk-pupuk lainnya. Jadi dalam pelarutannya itu wajib dengan menggunakan 2 buah wadah, di mana wadah pertama ya sahabat tani buat melarutkan pupuk monoamonium fosfat dan juga magnesium sulfat, sedangkan wadah kedua khusus buat melarutkan pupuk kalsium nitrat dan juga kalium nitrat putih, biar ya sahabat tani menghindari terjadinya pengikatan unsur hara saat kita lakukan pencampuran pupuknya. Dan terus aplikasi pupuk semprot ini ya sahabat tani, Anda tuh sebenarnya nggak perlu loh buat meluangkan waktu dan juga tenaga tambahan, karena rekomendasi saya sahabat tani, silahkan dikombinasikan sekalian aplikasinya dengan pestisida sekaligus, karena pasti Anda ya sahabat tani dalam budidaya padi pasti loh bakalan menghadapi namanya adalah hama dan juga penyakit ya kan. Dan misalnya ya sahabat tani, pada saat awal tanam ketika lahan kita kering ya sahabat tani, maka musuh utamanya apa? Orang-orang yang nggak sahabat tani, yang suka motong-motongin tanaman padi kita ya nggak. Nah kalau ketemu kayak gitu kan pasti Anda bakal mengendalikan pakai insektisida ya nggak. Maka saya bilang rugi banget loh ya sahabat tani kalau kita cuman melakukan penyemprotan pestisida aja, karena ya kenapa enggak gitu kan, sekalian kita lakukan penyemprotan pupuk daun juga, karena waktunya sama, tenaganya juga sama ya enggak. Maka ya mending sekalian aja gitu kan, pengendalian sekalian juga kita memberikan nutrisi atau unsur hara tambahan pada tanaman kita, bener kan? Dan penjelasan lengkap ya sahabat tani pupuk semprot padi dari awal sampai dengan panen rekomendasi dari channel YouTube Penyuluh Pertanian Lapangan, silakan ya sahabat tani lengkapnya tonton pada video yang ini. Dan kapan Anda mesti melakukan penaburan pupuk subsidinya, maka silakan juga ya sahabat tani rekomendasi dari channel Penyuluh Pertanian Lapangan ada pada video yang ini. Maka dengan terapkan pola ini ya sahabat tani, insya Allah produksi tanaman padi Anda bakalan jauh mengalami peningkatan dan juga kenaikan dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya. Nah lalu mungkin diantara Anda ada yang bakalan bertanya, kenapa ya Pak gitu kan? Justru ada perbedaan harga dari pupuk subsidi. Misalnya di tempat A harga dijual sana benar sesuai dengan HET atau HET ya sahabat tani. Malah di tempat B ada yang jual lebih tinggi beberapa ribu rupiah ya kan. Nah sepengalaman kami ya sahabat tani, memang itu ada penyebabnya, dan itu bisa dibilang sebuah kebijakan atau berdasar pada sebuah kesepakatan, dimana kalau misalnya Anda melakukan pembelian langsung ke kios penyalurnya, maka harusnya ya sahabat tani harganya tidak boleh lebih dari HET atau HET ya sahabat tani. Tetapi kadang yang bikin harganya tuh naik beberapa ribu rupiah, nah si petani
ini ya sahabat tani kepengen diantar lagi sampai dengan kelompok taninya, ya otomatis namanya ngantar kan juga butuh biaya ya kan. Maka biaya pengantaran tersebut kemudian dibebankan kepada si petaninya. Cuma ya sahabat tani, itu kembali lagi pada seputar kebijakan tingkat kios penyalur ya sahabat tani, dan juga sama petaninya sendiri. Dan bahkan ada juga loh ya sahabat tani, terjadi di tingkat lapangan gitu kan, ada kesepakatan melebihi sekian ribu rupiah dari harga pupuknya per saknya. Dan ini ternyata sudah disepakati dan juga dirapatkan, di mana kelebihan tersebut dijadikan kas dari kelompok taninya, dan itu dipakai nanti buat keperluan-keperluan tertentu, misalnya keperluan pendanaan ya sahabat tani saat melakukan pertemuan atau keperluan-keperluan lainnya ya sahabat tani. Dan selama itu sudah jadi kesepakatan bersama dan digunakan untuk keperluan bersama, ya pasti masih gak jadi masalah ya enggak. Nah tetapi ya sahabat tani, nah ini yang jadi masalah gitu kan, apa? Tanpa adanya kesepakatan dan tanpa adanya alasan yang jelas ya sahabat tani, tiba-tiba harga pupuknya jadi lebih tinggi dari yang seharusnya. Nah itu namanya penggelapan ya sahabat tani. Nah itu yang nggak boleh gitu kan. Dan kalau Anda menemukan yang kayak gitu, ya laporin aja ya sahabat tani. Tetapi selama ada kesepakatan, ada alasan yang jelas dan juga digunakan untuk kepentingan bersama, dan apalagi kalau sudah tertuang dalam aturan rapat, nah itu seharusnya nggak jadi masalah ya sahabat tani. Intinya semua berdasar pada kebijakan yang sudah disepakati bersama. Nah jadi sekian dulu ya sahabat tani informasinya. Oke, silahkan klik tombol jempolnya dan juga bagikan video ini biar manfaatnya lebih banyak dirasakan petani-petani lainnya juga. Oke, terima kasih, saya Rizal Ansar. Kita ketemu lagi pada video lainnya di channel Penyuluh Pertanian Lapangan ini. Terima kasih, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.